Kalau sekolah itu rapotnya tinggi, nilai UASBN-nya tinggi, ya ini adalah probabilitas untuk diterima SMP yang sesuai diharapkan cukup tinggi. Tetapi realisasi Bapak Ibu bahwa dari 165 SD yang ada di kota ini, yang namanya rapot itu fluktuasi sekali. Naik turun luar biasa yang seperti itu. Ada yang mendasari dulu KKM kami 60, maka cukup nilai 61 dimasukkan di sana. Ada yang sudah KKM-nya 75, ada yang sudah KKM-nya 80. Nah, bagi yang KKM-nya 80 tentu tidak ada nilai rapot itu yang di bawah 75 atau barangkali di bawah 80. Itulah keuntungan bagaimana sekolah menggunakan KKM yang tinggi. Tetapi itu tidak diketahui sebelumnya. Sehingga yang terjadi adalah nilai kondisi real yang seperti ini. Mudah-mudahan ini juga tidak membuat orang tua semakin bingung. Tetapi harapan kami nanti bisa diatur, bisa dihitung secara mandiri atau bahkan dari sekolah nanti sudah ada penyampaian mengenai nilai akhir. Nah ini seleksinya beda sekali alat seleksinya. Kalau dulu hanya cukup UASBN, sekarang harus menghitung nilai akhir seperti itu. Nah saya tambahkan Bapak Ibu, khususnya untuk Civitas akademik yang ada di SD Muhammadiyah Sapen. Sekali lagi untuk siswa yang berprestasi non-akademik maupun akademik di luar itu tadi, artinya untuk kejuaraan, sekali lagi mohon kami dibantu biar sekolah yang datang ke tempat kami berdasarkan jadwal di masing-masing UPT. Jadi tidak ada nanti satupun orang tua yang datang ke tempat kami untuk mencari penambah nilai. Yang ada adalah dari sekolah mana penambah nilai itu. Mengenai jadwalnya itu untuk Sapen berarti ikut UPT Utara. UPT Utara itu jadwalnya tanggal 23, 24 ya? Ya, 23, 24. Kemudian nanti bisa diambil setelah itu ya Pak Agung ya. Saya agak lupa tanggalnya. Ya kira-kira tanggalnya seperti itu. Nanti bisa dilihat nanti di web saya. Oke, ada di tempat saya. Tanggalnya. Ya, UPT Utara itu Pak Agung, UPT Utara itu 23, 24. Betul ya, 23, 24. Ya. Juni. Nah, 23, 24 Juni. Silahkan tidak perlu sekolah memfilter. Oh ini enggak bisa, ini bisa. Tidak usah. Biarlah yang memfilter itu adalah petugas kami yang ada di dinas. Apapun bentuk piagamnya. Karena Bapak Ibu untuk tahun ini tabelnya banyak sekali, saya tidak bisa matur Pak Agung. Ada yang olahraga saja mungkin lebih dari 8. Kemudian ada yang akademik termasuk sains itu banyak sekali, saya nggak hafal juga. Ada juga yang seni, sehingga tidak perlu Bapak Ibu memfilter. Sebab kalau memfilternya salah, ini yang masalah. Temannya bisa kok begitu diterima guru Sapen kok ditolak. Nah ini kan jadi masalah. Jadi tidak ada, Bapak Ibu tidak punya kewenangan untuk memfilter. Meskipun setumpuk apapun ya, mungkin pakai mobil box Pak Bung. Kalau terpaksa harus pakai mobil box karena saking banyaknya seperti itu. Nah ini mengenai penambahan nilai, sehingga tolong nanti kami dibantu. Mungkin pertanyaannya, nah kok penambahan nilainya tanggal 22, 23 atau 23, 24. Padahal pendaftaran bibit unggul tanggal 8, 9, 10. Bapak Ibu bermain logika. Berarti bibit unggul itu tidak tambah penambahan nilai. Cukup dengan menggunakan NA. Seperti yang sebelumnya. Nah, itu mengenai dua perbedaan. Saya ulangi, yang pertama cara mendaftar, kemudian yang kedua adalah alat seleksi. Perbedaan yang ketiga adalah mengenai kuota, Bapak Ibu. Ini menarik, karena masing-masing daerah sekarang bermain model
jalur-jalur yang seperti ini atau zonasi-zonasi yang seperti ini. Dan menarik untuk di Jogja beberapa daerah saya tidak perlu menyebutkan sudah mulai mengadopsi model-model Jogja. Karena prinsip kami itu Bapak Ibu memudahkan masyarakat untuk mencari sekolah, jangan hanya sekali mendaftar tidak diterima, rampung tidak. Sehingga harus berulang-ulang. Apa resikonya? Beban kami, pekerjaan kami semakin berat karena panjang. Tetapi itu sudah menjadi tugas negara, wong dia digaji kok. Dan harus masuk. Maka tugas mereka ya tentu harus melayani sebagai pelayan yang bagus. Maka kita buat yang penting customer senang seperti itu. Maka kita akan bicara kuota. Kuota yang pertama itu namanya kuota untuk prestasi. Kuota prestasi itu ada 20% sebetulnya. Cuma prestasi itu dibagi dua, yang 10% itu bibit unggul, yang 10% adalah prestasi luar kota. Nah, kita masuk ke bibit unggul dulu yang 10%. Apa bedanya bibit unggul yang sekarang dengan yang kemarin? Kalau kuotanya sama-sama 10%, angkanya 347 kalau tidak keliru. Cuma perbedaan yang sekarang adalah ini boleh anak luar kota. Jadi tidak ada yang memfilter harus kakak kota, tidak. Dari manapun asalkan dia kelas 6 dan nilainya tinggi berhak untuk mendapatkan itu. Dan besarnya adalah masing-masing sekolah 10%. Sehingga kalau di sini itu 112 misalnya, berarti 10%-nya adalah 11,2. Karena 11,2 kurang 2-nya belakang koma kurang dari 5, ya ketemunya 11. Tapi kalau 117 berarti 11,7 jadilah 12 kan gitu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan tahun ini. Bibit unggul itu juaranya tidak harus kota. Ya, monggo nanti dari sekolah diurutkan, dasarnya adalah nilai. Cuma permasalahannya pengalaman tahun-tahun sebelumnya, karena ini yang namanya bibit unggul ini ternyata memang betul-betul bibit unggul. Sampai saya kewalahan, ada 2 sekolah SMP kami yang tidak bisa terpilih. Sehingga mestinya kuotanya 13, Pak Agung 0 sama sekali karena tidak dipilih. Saya dalam data saya nalongso, kok bisa 16 SMP di kota, ada 2 yang ditolak oleh anak-anak bibit unggul. Tapi yang namanya dia cerdas, ya sudah. Karena kita beri peluang pilihannya 3, nanti nampaknya dia milihnya maksimal itu 2, malah kadang-kadang 1. Kenapa? Dia tidak mau gambling. Saya tahu persis cara berpikir mereka karena anak cerdas. Kalau saya diterima di SMP X dan saya nggak senang, padahal kalau sudah bibit unggul diterima, di lock. Nggak bisa daftar kemana-mana. Maka yang dia kadang-kadang hanya daftar itu 1 saja. Nek nggak diterima, dia cari jalur lain. Nah inilah yang menarik. Baik itu dalam kota maupun luar kota. Tapi ya nggak apa-apa, itu layanan kami. Yang kedua, mengenai prestasi adalah prestasi yang luar kota, 10%. Cuma prestasi luar kota 10% ini nanti akan beradu sendiri dengan anak-anak luar kota, kakaknya luar kota, ya. Ini nanti bersamaan waktunya dengan Bantul, dengan Sleman, mungkin dengan Gunung Kidul karena kesepakatan 1 DIY tanggal 29 Juni, tanggal 30 Juni, dan tanggal 1 Juli itu serentak. Sehingga prestasi yang luar kota nanti paling tidak harus bisa membaca. Alhamdulillah teman-teman kami yang di dinas ada hikmah Ramadan, maka tidak banyak pekerjaan, dia mencoba untuk menyusun rentangan nilai akhir. Insyaallah nanti ba'da Idul Fitri kita akan keluarkan mengenai rentangan NA. Kalau dulu namanya rentangan WASDA atau rentangan UN dulu ya. Rentangan inilah paling tidak bagi orang tua bisa untuk membaca, paling tidak sebagai guidance
kemana kira-kira kita akan menyekolahkan anak seperti itu. Insya Allah nanti akan kita keluarkan menjadi satu layanan kami, ada rentangan NA. Kami sudah simulasi Bapak Ibu, memang nilainya juga paling tinggi adalah 100 Bapak Ibu. Paling tinggi adalah 100. Sehingga yang terjadi kayaknya saya kemarin baru simulasi, belum pernah ada yang nilainya 97 Pak. Agak berat memang rapotnya mungkin yang paling berat. Ya tapi tidak apa-apa, nanti yang jelas orang tua akan diuntungkan. Nah sehingga Bapak Ibu, karena ini seleksinya adalah menggunakan nilai akhir untuk prestasi yang luar kota, tentu dia akan bersaing dengan temannya sendiri, dengan sama-sama luar kota. Monggo nanti bisa melihat perkembangan di web di tempat kami seperti itu.